Yang pertama kita dari atas dulu, dari kepala teman-teman. Ini dari kepala. Lihat mata kanan kiri, tidak katarak ya atau tidak nitik. Kemudian lihat mata kanan kiri ya, tidak ada pembesaran kelopak mata, artinya tidak kena radang mata atau snot. Kemudian kita lihat ini mata sudah, kita lihat ke paruh ya. Paruh kita dengar gini teman-teman. Ya, ini yang kemarin saya bilang, nggak nafas Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Guru, masih di channelnya Jemariku Kreatif ya. Hari ini kita di hari Sabtu ceria. Ini Pak Guru habis minimal nyapu-nyapu, bersih-bersih kandang, matiin lampu penerangan, dan beberapa jantan bisa kita jemur. Ini Pak Guru ada di kandang breeding. Topik kita hari ini, kalau kemarin teman-teman sudah saya ajarin bagaimana memilih pejantan dan mana caranya menjaga pejantan tetap on pair ya. Sekarang kita masuk ke cara ke-27, yaitu bagaimana cara nanti teman-teman memilih betina ya, memilih betina seperti ini yang kita siapkan untuk breeding teman-teman ya. Pak Guru bilang siap untuk breeding, bukan untuk pautan. Makanya ini nanti jangan beranjak dari channelnya Pak Guru. Ya, teman-teman akan saya kasih informasi bagaimana memilih ya betina itu. Satu, dari segi harganya ya, harganya itu sehingga di rumah itu sudah punya angan-angan mau beli itu harga berapa sudah tahu kan gitu. Yang kedua, nanti teman-teman saya ajarin cara memilih betina yang sehat ya, betina yang sehat. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan saya ajarin bagaimana cara melihat betina tersebut siap atau belum dari kondisi perutnya. Dan yang keempat nanti tentang bagaimana cara kita merekondisi betina ketika kita dapat barang dari luar semacam ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini materi-materi yang saya persiapkan untuk konsumen-konsumen atau pelanggannya Kikania Bird Farm teman-teman ya. Terus sebelum itu teman-teman bisa bantu Pak Guru dulu untuk subscribe ya. Sekarang kita reviewkan teman-teman. Kita reviewkan ini di kandang breedingnya Pak Guru. Ini alhamdulillah apa teman-teman sudah ada ini yang tutup merah ini, berarti ini betina ini sedang produksi ya. Dari 12 sangkar ini ada 2 yang sudah benerin, tapi yang lainnya sudah bertelur, sama ini sudah menetas. Ini indukan putih sudah menetas, ini indukan silver juga sudah menetas ya. Ini cuma saya cetak pakai SF. Nanti tak lihatin teman-teman. Pak Guru juga baru jodohin yang indukan yang seri big teman-teman. Oke, ikuti Pak Guru terus teman-teman. Ya oke teman-teman, ini contoh Pak Guru juga lagi jodohin ini. Memang kalau YS agak susah sedikit teman-teman karena seri big. Ini saya jodohkan dengan seri loper teman-teman. Warnanya estradiol teman-teman. Baru dapat kena kawin 2 kali ya. Kita lihat indukan Pak Guru lain yang cetak seri big teman-teman. Biar ini teman-teman termotivasi, maka saya reviewkan di sini. Nah, ini saya punya pejantan YS TKF 20 teman-teman, sama betina F1 ya. Betina F1 ini cetak F2 teman-teman. Ini sudah cirinya udah gini, udah benerin ya. Ini berarti kita juga punya paket seri besar teman-teman ya. Oke lah, sekarang kita lihat ini yang anakan F2 kali AF teman-teman ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim ya. Itu induknya teman-teman. Induknya itu panda ya, panda. Ini induknya seri. Oke. Nah, ini induknya teman-teman. AF-nya ini anakannya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah baru menetas 1. Nah, ini nanti kita celupin telurnya biar cepat netas nih teman-teman. Ya, sekarang saya ajarin teman-teman untuk bagaimana cara memilih betina berkualitas. Oke ya teman-teman sekalian, sudah lihat reviewnya Pak Guru tadi ya. Nah, sekarang saya ajarin teman-teman beberapa informasi yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ya. Yang pertama teman-teman sekalian ya, mahal tidak itu diukur dari 2 hal loh teman-teman ya.
Yang pertama, kalau teman-teman sering beli burung harga 100, 200, maka teman-teman beli burung harga 500 itu sesuatu yang mahal. Tapi kalau teman-teman sering beli burung harga 1000, harga 2000, maka teman-teman beli burung harga 500 itu sesuatu yang murah ya. Itu satu kata kunci, murah dan mahal. Yang kedua, mahal itu bisa kita lihat jika kita beli burung ya, harga taruhlah murah, tetapi dalam waktu 2 bulan ya, kita beli indukan 2 bulan nggak bisa digunakan, aset kita nggak bertambah, itu menurut saya mahal. Dan lebih mahal lagi kalau teman-teman beli materi ya di luar harga standar ya, tetapi digunakan juga nggak bisa selama 2 bulan, bahkan lebih, itu jauh lebih mahal teman-teman. Dan yang ketiga, kita beli burung di luar standar, di atas standar, itu juga dinamakan mahal. Jadi kalau kita beli burung standarnya harga 200-300, kok kita dapat 400, ya itu bisa dikatakan juga mahal ya. Ada 3 kategori itu lah, teman-teman bisa letakkan di mana. Yang kedua, ini sebelum saya terangkan ya, size dan seri itu suatu yang tidak identik, not equal teman-teman ya. Jadi antara seri dan size itu harus dibedakan, dibandingkan ya. Seri itu lebih dinisbahkan ya, diurutkan berdasarkan galur atau berdasarkan trah ya, trah ya. Jadi dia trahnya atau galurnya dari mana, maka akan ketemu seri. Sedangkan size ya itu diukur dari besar kecilnya indukan yang digunakan. Jadi teman-teman kalau main seri besar ya dengan indukan betina yang besar, maka ketemu pasti serinya besar, anakannya juga besar ya. Jadi size dan seri itu tidak sesuatu yang identik, maka kita tidak bisa membandingkan ya. Langkah terbaik apa? Langkah terbaik adalah ketika teman-teman belanja materi tahu harganya, itu yang paling penting. Yang kedua, kalau sudah seri size, big size, syukur bisa dilacak darahnya ya, atau silsilahnya ya. Sekarang teman-teman saya hadapkan, ini ada dua blok betina ya. Ini F1, teman-teman lihat, ini F1 ya. Ini ada F1-nya Pak Guru, ada juga materi yang Pak Guru beli ya. Sedangkan ini ada seri AF teman-teman. AF-nya Pak Guru sebagian segini ini. Jadi kalau ingin tahu standarnya Pak Guru AF ya paling enggak segini ini yang untuk mencetak big size ya. Nah, harganya berapa Pak Guru? Kita bicara pertama tentang harga dulu ya, sebelum tahu nanti kualitas. Harga F1 itu teman-teman cari siapan ya, atau betina mau produk ya, itu paling minim harga 6.000 sampai 10.000-an lah ya. Ini kita bicara harga standar untuk teman-teman yang ternaknya belum ternak profesional. Jadi ini versi saya. Maka kalau teman-teman mau cari harga 2000 F1 ya monggo lah ya, masing-masing orang ya. Saya breeder, jadi kita menghitung, bisnis itu menghitung efisiensi ya, menghitung efisiensi dari materi yang kita pilih itu sebagai aset, kita akan mendapatkan finansial seberapa ya. Ini kita kalkulasi orang bisnis ya, orang bisnis dan orang breeding ya, bukan hanya orang yang kita jadi maklar menurut saya ya, jadi maklar atau jadi belantik dan sebagainya ya. Karena kita pelaku usaha, kita harus tahu ketika kita dapat materi, kita dapat aset ini, finansial income yang kita dapatkan itu seberapa ya, itu harus kita ukur ya, sesuatu harus terukur. Oke. Sedangkan yang AF big size seperti ini ya, kita bisa dapatkan harga 400 sampai 500. Jadi kalau teman-teman dapat big size harga 600 ke atas ya, nah saya ditambah sedikit cari F1-nya. Terahnya jelas, karena kita nanti bisa cetak F2, ini bisa cetak F1 ya. Walaupun ini kita bicara tentang harga jual standar yang umum lah ya. Yang nggak umum ada, nanti kalau teman-teman cari AF harga 3.000 pun ada, itu namanya sesuatu yang nggak umum ya. Kita bicara tentang kewajaran, tentang normalisasi ya. Nah teman-teman kalau cari big size ya harga sekitar 400 sampai 500 lah dapat kita ya. Dan itu kita bicara tentang yang siapan atau yang babon, karena kita akan breeding teman-teman ya, bicara ke 27 ini. Oke, sekarang kita bandingkan teman-teman, membandingkan
AF yang big size dengan AF yang medium ya, yang besar sama AF yang kecil biar teman-teman tahu. Nah, oke. Ini hijau saya ini kalau di size mungkin bisa masuk SF2, tapi saya tetap nyatakan dia dia AF karena silangannya cuma F3 kali F2. Oke, sekarang kita berikan pemahaman teman-teman yang pembanding berikutnya. Nah, ini saya punya AF medium teman-teman ya. AF medium gini. Nah, kita tidak bicara warna teman-teman. Nah, karena warna nanti tambahnya paling sekitar 50 sampai 100 lah tambahnya ya. Nah, kita bicara tentang harga normal. AF medium seperti ini, taruhlah silangan F1 kali AF, F1 kali loper. Silangan yang tadi silangan taruhlah F2 kali F1, F2 kali AF big dan sebagainya bisa segitu. Nah, kalau harga di AF medium seperti ini teman-teman bisa dapat harga sekitar 300 sampai 400 lah. Ya, dibatasi di situ. Ya. Kalaupun naik sedikit itu karena mungkin warnanya tertentu, warna yang panda atau warna putih atau apa gitu yang eksotik, nanti bisa dapat warna yang di atasnya dari harga itu ya, tapi tidak akan signifikan teman-teman. Jadi kalau 100.000 ya rentangnya paling naik itu ya sekitar 50.000 lah ya. Yang ini AF big, ini AF medium. Oke, sekarang kita bandingkan lagi ya, AF medium dengan lokal atau loper lah sama aja menurut saya ya. Lokal loper itu sama saja. Kita bandingkan teman-teman. Ya, selisihnya nggak dikit. Nah, ada sesuatu yang bisa teman-teman pahami sebenarnya ya, karena besar kecil itu hanya berdasarkan nanti anakan yang dihasilkan ya, indukannya besar anakannya besar, nah kecil hasilnya kecil. Tapi seri itu tidak begitu signifikan untuk AF dan loper, karena teman-teman punya another filial AF atau punya lokal ya, teman-teman silangkan dengan apapun itu ya, anakan mengikuti serinya. Jadi kalau ini keduanya saya silangkan dengan F1 ya terjadinya AF ya. Cuma nanti size-nya yang berbeda mungkin. Kalau saya silangkan dengan Yorkshire ya tetap jadinya nanti F1 Yorkshire. Saya silangkan dengan BB ya nanti F1 BB ya. Nah, harganya berapa guru? Ya nanti teman-teman kalau mau cari loperan itu ya sekitar 200 sampai 300 lah ya. Nah, nanti ada harga tengah-tengah mungkin yang gitu ya. 300 itu mungkin teman-teman sudah dapat warna-warna yang sudah apa itu extra jos seperti ini kan gitu. Tadi umpamanya naik sedikit ya, agak besar dikit karena kita sulit mendeteksi mana AF mana loper, apalagi nggak ada ringnya ya. Maka teman-teman lihat aja bodinya besar gitu penting ya. Ini harganya sekitar itu teman-teman, sekitar 200 sampai 250 ya. Jadi kita tuh orang jual beli kalau teman-teman dapat harga di bawah itu, di bawah 300, di bawah 200. Satu, teman-teman patut curiga ya, harus detail. Yang kedua, yaitu rezeki teman-teman mungkin kan gitu ya. Dari teman dari apa dapat harga lebih murah, lebih miring. Oke ya. Itu dari cara teman-teman memilih indukan berdasarkan harga. Jadi nanti teman-teman berangkat dari rumah ya, atau mau yang pemula mau breeding ya, di kelas-kelas ini aja lah. Kelas-kelas AF medium maksimal atau di loper-loperan ini untuk yang pemula-pemula yang mungkin budgetnya itu kalau digelar gitu cuma dapat 3 indukan, 5 indukan, 10 indukan, mending kejar produksi dengan memperbanyak indukan kecil-kecil dulu ya. Nanti kalau sudah indukannya banyak bisa ganti materi pejantannya, itu mudah malah ya. Jadi harga tadi ya teman-teman ingat yang pertama tadi, murah mahal itu sanak asal berukur barangnya itu bisa dipakai atau tidak ya. Ini dari segi harga teman-teman. Udah masuk ya teman-teman ya. Jadi nanti dari rumah itu sudah punya angan-angan, oh aku mau breeding, ini punya uang sekian, punya uang 1 juta, itu paling enggak ya minimal dapat 4 indukan sudah standar lah kan gitu ya. Taruh ini dapat 3 indukan sudah standar. Itu ya teman-teman ya. Ini bisa dipahami untuk masalah harga. Ini versi saya sehingga teman-teman di rumah bisa punya referensi ya. Dan teman-teman perlu ketahui ini, jadi jangan digeneralisasi dalam artian gini, suatu titik dengan titik yang lain itu memiliki standarisasi harga yang berbeda ya. Kalau mungkin di Salatiga itu ya paling harga sekitar itu, tapi mungkin nanti teman-teman di Papua, di Manado, di Aceh itu bisa berbeda
karena ongkir dari sini juga berbeda, atau sana mungkin baru banyak breeding ya yang kecil-kecil, sehingga ketika teori pasar itu barang itu sedikit ya maka harga mesti naik ya, karena di sini barang melimpah maka harga cenderung turun pada harga tertentu. Itu diingat-ingat teman-teman ya. Jadi kalau lihat kontennya Pak Guru dilihat sampai tuntas biar enggak gagal paham ya. Banyak yang gagal paham karena hanya lihat sekilas terus nyinyir lah, itu biasanya enggak jadi paham kan gitu ya. Oke teman-teman. Ya kita lanjut teman-teman, sekarang kita pilih betina yang berkualitas gimana Pak Guru ya. Satu, kalau betina ini belum ke alat reproduksi ya teman-teman, masih ke ciri fisik. Jadi kalau teman-teman mau cari betina yang berkualitas ya, teman-teman satu ya, lihat burungnya lincah dulu. Burungnya lincah, hari ini penampakan ya. Kemudian lihat burungnya itu sudah ganti bulu ya, nanti dilihat bulu paut sama bulu tua beda. Ini bulunya sudah bulu tua. Ciri bulu tua itu kulitnya, kulit bulunya ya, warna bulunya itu lebih mengkilat teman-teman, lebih mengkilat ya, lebih mengkilat. Nanti kalau dia sudah tua, bulunya sudah tua itu agak pudar, itu berarti mau rontok, mau mabung ya. Kalau ini masih bisa kita gunakan untuk breeding ya, itu. Jadi lincah, bulunya sehat, tidak ada nafas. Lah ini salah satu lagi ya. Ada yang kemarin tidak nafas Pak, berarti mati. Wah, lah ini orang yang kadang-kadang tidak paham burung. Jadi kalau kita di dunia orang dagang tanya, burungmu nafas nggak? Orang mesti jawabnya nggak nafas, artinya tidak punya penyakit nafas ya. Tapi kalau kamu teman-teman beli burung, nafas nggak Pak? Nafas, malah kita nggak jadi beli, berarti burungnya kena penyakit nafas atau saluran pernafasan. Ini saya tegaskan biar kemarin-kemarin ada yang tanya dan ya mungkin ketidaktahuannya ya. Jadi itu perlu dideteksi karena penyakit itu bisa menular. Terus habis itu kalau teman-teman bisa COD ya atau pantau, kalau nggak bisa teman-teman beli online ya lihat dulu, tracking dulu Facebooknya atau beranda orangnya seperti yang pernah saya ajarkan yang lalu ya. Sekarang kita cek dulu ya teman-teman ya. Kita ambil salah satu betina ini, kita ambil yang mungkin panda moka ini. Kita ambil panda moka. Nah, kita cek teman-teman. Ya, jadi kalau pas beli di tempat dicek, dipantau. Pertama, lihat tidak ada cacat fisik yang ada di sini ya. Kalaupun cacat sebenarnya juga masalah. Seperti ini kukunya nggak begitu sempurna, nggak masalah karena ini betina ya. Kalau suaminya sayapnya sengklah juga nggak masalah, oke ya. Yang pertama kita dari atas dulu, dari kepala teman-teman. Ini dari kepala. Lihat mata kanan kiri, tidak katarak ya atau tidak nitik. Kemudian lihat mata kanan kiri ya, tidak ada pembesaran kelopak mata, artinya tidak kena radang mata atau snot. Kemudian kita lihat ini mata sudah, kita lihat ke paruh ya. Paruh kita dengan gini teman-teman. Ya ini yang kemarin saya bilang nggak napas Pak, ya nggak napas. Uang ini nggak punya penyakit ya. Ini kalau kita paham tentang burung ya, nggak paham nggak napas Pak, mati berarti Pak iyo ya gitu ya. Itu yang dari atas. Oke, sekarang kita ke bagian mana? Kaki teman-teman. Cek kaki ya. Kaki sakit dan kaki luka apa kaki cacat beda teman-teman. Cacat itu berarti mengalami kekurangan dalam fisiknya ya, itu namanya cacat. Mungkin jarinya hilang atau protol, nggak masalah. Ya, yang kedua kalau sakit gimana? Oh, di sini mungkin ada banyak bubulnya. Nah, itu berarti jamur. Ya. Kalau di sini ada luka, dia kakinya diangkat berarti itu dia kena bakteri ya, bakteri bukan virus, bakteri. Pengobatan nanti saya ajarin. Ini dari segi kaki teman-teman ya, kaki. Nah, kemudian kita lihat sekarang dari segi badan teman-teman. Kalau dulu sudah, badan dipegang. Nyelet enggak? Oh ini nggak nyilet, berarti ini burung yang masih bisa digunakan ya. Ini jadi ini tadi cara kita menentukan dasarnya burung tadi sehat atau tidak ya. Yang kedua, nah sekarang yang ketiga nih yang sering ketipu. Udah siap Om? Udah. Perut udah bersih Om? Udah bersih ya. Nah bagian bersih tidak bersih ini sisi masalah perut nanti tak bahasin khusus teman-teman di acara ke-28 aja ya, berikutnya aja. Nanti kalau di sini nggak selesai ya, karena itu harus detail saya membahasnya. Yang penting tak kasih gambaran
biar teman-teman nggak ketipu. Jadi kalau dibilang perut sudah bersih om, sudah bersih ya. Pautan usia 1 bulan sampai 2 bulan itu perutnya bersih teman-teman, cuma masih ada bedaknya ya. Jadi kalau teman-teman mau cek apa itu betina ya, betina itu kita cek perut dulu, kita tiup. Ini siapan teman-teman, ini paling usia sekitar 6 bulan, 5-6 bulan. Ya, sekarang dasarnya gimana? Oke, jadi ini teman-teman, besok tak terangin detailnya ya, ini tak gambarannya aja. Kalau teman-teman ambil pautan bersih sininya, itu disebut paut. Saya bilang di bawah 4 bulan itu paut teman-teman, di atas 5 bulan, 6 bulan itu siapan ya. Di bawah 4 bulan itu paut. Paut itu cirinya teman-teman, kalau paut 1-2 bulan itu ditiup perutnya bersih teman-teman, karena memang belum tumbuh bulunya, yang ada cuma ada bedak putih-putih di perutnya, itu berarti paut. Citnya aja sudah beda, suara citnya lebih kecil ya, dan agak cempreng. Kalau yang sudah dewasa citnya lebih besar, kok anunya, bassnya itu. Oke, kemudian nanti 3 bulan sampai 4 bulan ya, itu apa itu, dia akan tertutupi, di sini tertutupi. Jadi kalau sudah penuh bulunya, itu berarti dia lepas paut, usia 3 sampai 4-5 bulan lah gitu ya. Habis itu nanti harusnya dia ganti bulu dulu teman-teman. Ganti bulu itu di usia 5 bulanan ya, ganti bulu. Habis ganti bulu nanti perut sini ini bulunya mulai berkurang dan ini lebih membotol, itu namanya siapan ya. Nah sekarang kata siapan untuk breeding ya, saya kasih tahu teman-teman, itu berdasarkan size. Jadi kalau teman-teman lihat kucing itu lebih cepat daripada anjing, lebih cepat daripada kambing, lebih cepat daripada sapi, lebih besar cepat daripada kerbau. Artinya semakin besar size memang kematangan alat reproduksinya itu semakin lama ya. Nah sekarang kita cetak untuk pemula ini pakai loper-loper aja. Loper-loper itu teman-teman bisa main di usia 6-7 bulan ya. Kalau nanti ketemu reseller yang dia tidak breeding ya, mungkin nggak tahu pengalamannya, cuma bisanya jual beli ya, teman-teman dikasih tahu usia 8 bulan, harusnya 8 bulan itu sudah produksi ya teman-teman. Mohon maaf loh ya, secara umum ya, walaupun ada kasuistis. Maka teman-teman bilang batin aja, berarti tak kurangi 2 bulan atau tak kurangi 3 bulan. Berarti saya mengharap burung ini itu tidak begitu besar ya, kita tidak begitu kecewa. Oh berarti nak iki 8 sasi, berarti umure manuk iki mung 5 sasi. Berarti siapan. Ya, itu. Ya itu dari segi usia. Nah, nanti kalau sudah mau produksi pertama kali ya, itu masih ada bulu-bulunya, dia akan membengkak. Ya, membengkak. Nah, kalau sudah produksi ya, itu nanti sini sudah nggak ada bulunya teman-teman, perutnya udah nggak ada bulunya, itu berarti siap di breeding. Nah sekarang gimana Pak Guru, gimana ya, gimana maksudnya gini ya, teman-teman mau breeding ingin cepat sukses, cari aja dulu babon-babon yang sudah pernah produk ya, cari riwayatnya dulu, tapi udah produk berapa kali mungkin nggak tahu karena kita pedagang ya, kita dapat barang dari orang di sana nggak tahu. Yang penting kita lihat barangnya masuk, atau syukur tahu riwayatnya sudah terakhir telur 3 kali Pak Guru, terakhir telur 5 kali Pak Guru, nah itu kita pakai ya. Tapi kalau terakhir telur cuma 1 kali ya nggak usah dipakai, nggak usah dibeli ya. Tuh siapan pun juga sama seperti itu. Itu cara kita memilih betina berdasarkan usia dan kondisi perutnya teman-teman ya. Dan untuk tua tidak, untuk seri-seri kecil memang agak susah, yang tidak pakai ring itu memang susah dilacak. Jadi tua tidak itu nak saya lihat dari jumlah telur. Ketika produktivitasnya itu untuk seri loper gini masih 4, masih 5, itu berarti tidak tua teman-teman. Karena yang kita cari jumlah anakan ya, bukan usia. Kan gitu. Kemudian kalau seri AF kok telurnya masih 3-4 ya, masih bagus kan gitu loh. Ya, itu yang berdasarkan usia burung dilihat dari produktivitas ya. Jadi kalau teman-teman dikasih tahu usia berapa Om, 10 bulan, dari mana? Dia aja nggak ternak, nggak melihara dari kecil bisa bilang 10 bulan ya. Kalau memperkirakan is oke, tapi kalau memastikan di sisi kuoso jenenge ya, jadi nggak boleh seperti itu nak saya. Jadi saya kalau ditanya itu usia berapa bulan Bun, ya nggak tahu usianya berapa yang gitu. Tapi nak dilihat dari fisiknya ini burung siapan
mungkin ini burung sudah produksi kan bisa kelihatan ya. Jadi kita nggak mendahului yang di atas kalau memang nggak tahu. Jangan sesuatu sampaikan yang kita sok tahu teman-teman ya. Itu saya berhati-hati di situ. Makanya kita tidak akan mengecewakan orang lain dan orang lain juga nggak akan kecewa kan gitu. Ini dari segi usia ya. Oke, udah teman-teman udah dapat burungnya sekarang, udah dapat burungnya siap untuk breeding ya. Jadi saran saya minimal siapkan siapan atau syukur dapat babon dulu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya terakhir teman-teman ya, terakhir ini teman-teman udah dapat burungnya. Oke, Pak Guru saya sudah dapat ini Pak Guru 3 ekor loperan harga 300 atau dapatlah 1000 atau mungkin 850 lah, monggo lah yang menghargai kan transaksinya. Yang penting itu suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan kan gitu. Oke, karena ini sudah dapat 3 betina ya, siapan sama babon. Nah sekarang gimana Pak Guru proses selanjutnya? Oke, proses selanjutnya adalah teman-teman burung ini kita kondisikan dulu. Jadi jangan mudah memasukkan burung dari luar ke kandang breeding teman-teman yang sudah tertata di rumah ya. Itu kita bisa fatal karena kita nggak tahu ya, burung ini di sana bawa kutu enggak, bawa penyakit enggak. Burungnya sehat tapi dia sebagai penular ya, kayak kita kena COVID ya, kita apa itu jadi nama apa kemarin namanya, orang yang membawa itu loh, yang kita nggak sakit tapi bisa membawa itu tadi ya. Itu sama bunyinya sama gitu. Nah langkah berikutnya gimana Pak Guru? Langkah berikutnya teman-teman bawa ke rumah, kasih pakan yang banyak dulu biar fresh, apalagi yang dari jauh, kasih jagung, kasih telur, kasih sayur ya, jemur, kasih kandang yang besar, syukur-syukur. Nah teman-teman lanjutkan dengan cara ini, mohon maaf teman-teman, yang biasa saya lakukan ya, suruh mandi sendiri atau teman-teman semprot pakai seperti ini ya. Ini yang saya gunakan teman-teman, saya pakai ini teman-teman. Bahaya nggak Pak Guru? Nggak bahaya, ini sudah saya gunakan lama. Jadi produk ini sudah saya gunakan lama. Kemarin ada yang khawatir nanti kena burung mati Pak Guru. Ya kalau diminumkan mati kebanyakan. Ini kan kita cuma semprot ya. Itu habis datang ke rumah kita bisa spray aja ya. Nah gitu toh. Ini harapannya apa? Harapannya burung ini akan terbebas dari kutu teman-teman, kutu dan mikroba yang memang nanti bisa menularkan di kandang kita. Berapa lama Pak Guru? Ya saya biasanya 3-5 hari saat gini kan, lihat kondisi burungnya ya, sehingga nanti masuk kandang itu dia sudah siap malahan teman-teman ya. Sama aja kita merekondisi. Kalau teman-teman di rumah tidak punya yang kayak gini ya, ini harganya sekitar di sini 50.000, 60 lah ya. Teman-teman pakai sampo baby, sampo bayi itu loh teman-teman, Esen atau yang lainnya lah, monggo ya, pakai itu, kasih itu dimandikan. Tapi jangan buat mandi ditaruh di dalam, nanti dia diminum kasihan burungnya ya. Dimandikan itu berarti ada campur tangan kita, itu namanya dimandikan, semprot atau apa gitu. 3 hari tiap pagi yang pas ada panas, jangan nyiksa burung kalau pas nggak ada panas disemprot ya, kasihan tuh. Atau cara teman cari sampo no kutu juga boleh, atau sampo jati jajar itu juga ada lah, monggo lah pakai yang produk-produk yang kemasan itu yang penting ya. Itu tadi teman-teman cara Pak Guru mengajari bagaimana teman-teman memilih betina yang berkualitas untuk breeding ya. Jadi untuk teman-teman pemula saya saranin sekali lagi kerja produksi dulu teman-teman, cari betina yang banyak dulu. Betinanya gede-gede sudah banyak, perbandingan 1:4, 1:5 ya. Sudah tertata di rumah, produksi sudah lancar, teman-teman kumpulin anakannya, jualin, dapat uang, belikan upgrade materi jantan untuk nyilangin itu. Mantap kan teman-teman ya. Tadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Jika memang video ini bermanfaat, teman-teman bantu subscribe dong Pak Guru supaya channel saya juga berkembang. Dan besok insya Allah saya terusin bagaimana teman-teman cek perut betina ya, ada penyakitnya tidak, ada cacingnya tidak, ini paut, ini sudah kadaluarsa atau ini babon siap breeding. Nantikan di sesi berikutnya di cara ke-28 teman-teman ya. Dari Pak Guru saya ucapkan terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.